Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok Hamzah dikenal punya karakter yang tegas dan juga keras terhadap musuh kaum musyrikin. Kala terjadi perang Uhud, Hamzah termasuk sahabat Rasulullah yang mati syahid. Sahabat yang punya gelar singa Allah, tewas setelah terkena tombak milik seorang budak, Wasi ibnu Harb. Wasi adalah budak dan juga teman dekat dari sahabat Bilal bin Rabah. Ketika kaum musyrikin Mekah kalah pada perang Badar, mereka berniat ingin balas dendam. Adalah istri dari Abu Sofyan, Hindun binti Utbah, yang memiliki rasa dendam kepada Hamzah. Di perang Badar sebelumnya, Hamzah berhasil membunuh ayah Hindun, Utbah dan juga saudaranya. Ia pun meminta Wasy untuk membunuh Hamzah dengan imbalan besar, yakni pembebasan sebagai budak. Tawaran itu diambil oleh Wasy dan terlibat dalam perang Uhud di Madinah. Saat itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 700 pasukan melawan 3.000 pasukan kafir dari Mekah. Dalam pertempuran sengit itu, Hamzah secara tak sengaja terkena tombak yang dilepas oleh Wasy. Komandan perangnya terkena serangan, membuat kaum muslimin semakin melancarkan serangan. Dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafayur Rahman Al-Mubarakfuri, jumlah korban tewas dari pihak kaum muslimin sebanyak 70 orang termasuk Hamzah. Kematian Hamzah menjadi luka mendalam bagi Rasulullah karena kasih dan sayang terhadap sang paman. Hamzah menjadi sosok terdepan membela Rasulullah ketika pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk mengubur 70 sahabat Rasulullah di hamparan padang Uhud. Sampai saat itu, kuburan 70 sahabat Nabi di Uhud dikenal sebagai pemakaman syuhada Uhud. Dan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Wasy pun menjemput hidayah Islam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mengingat kembali peristiwa perang Uhud itu, Nabi Muhammad sempat meminta Wasy untuk tidak muncul di hadapannya. Bukan karena dendam, tetapi Nabi Muhammad tidak ingin mengingat kembali kenangan manis bersama sang paman yang telah melindunginya. Hal ini membuat Wasy gugup dan merasa bersalah, kendati ia harus masuk Islam. Dosa masa lalunya telah terhapus. Ia pun bernazar kepada Allah akan membunuh nabi palsu Musailamah yang muncul di zaman kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pasca Rasulullah wafat. Ketika perang Yamamah yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, Wasy membuka tombak yang digunakan untuk membunuh Hamzah. Perang Yamamah itu terjadi karena Bani Hanifah yang semula muslim menjadi murtad karena hasutan Musailamah si nabi palsu. Melihat banyaknya pasukan muslimin membuat Bani Hanifah dan juga nabi palsu Musailamah menarik mundur ke benteng pertahanan. Seorang sahabat Al-Barak bin Malik yang berhasil menembus ke dalam kemudian membuka pintu gerbang yang disambut serangan kaum muslim kala itu. Terjadi kepanikan dari pihak musuh yang kemudian nabi palsu Musailamah terbunuh oleh bidik tombak milik Wasy. Namun di saat bersamaan, seorang Ansor muncul dengan cepat lalu mengarahkan pedangnya tepat di leher Musailamah. Peristiwa banjir Madinah 2013. Tepat 10 tahun yang lalu, Arab Saudi, persisnya di Madinah, terjadi peristiwa banjir cukup besar pada tahun 2013.
banjir nyaris menutup seluruh akses Madinah, termasuk menggenangi kuburan syuhada Uhud. Melansir dari salah satu video di kanal YouTube, Ustadz Adi Hidayat yang tengah berziarah di Uhud menceritakan kisah ini. Katanya, ketika banjir besar di padang Uhud, jasad-jasad para syuhada nampak di permukaan. Salah satunya paman Nabi, Hamzah. Di tahun 2013 yang lalu, sempat terjadi banjir besar di sekitaran Madinah, termasuk wilayah Jabal Uhud ini, sampai menggenangi area pemakaman para syuhada Uhud, yang Masya Allah ketika itu ternyata terjadi terbukanya atau nampak sebagian jasad para syuhada itu. Di antaranya yakni jasad paman Nabi, Hamzah radhiyallahu anhu, terangnya. Ustadz Adi melanjutkan, pada saat itu Gubernur Madinah mengundang para ulama untuk menyimpulkan fatwa terkait penguburan kembali jasad-jasad sahabat Nabi yang mati syahid itu. Dan Gubernur Madinah saat itu mengundang ulama untuk meminta fatwa tentang posisi jasad Hamzah itu yang sudah bergeser dari tempatnya. Apakah dikembalikan ke tempat semula atau di tempat gesernya? Dan Masya Allah, ketika ulama menyimpulkan itu, ditempatkan kembali ke tempat asalnya, selain jasadnya masih utuh selama belasan ribuan tahun dan terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, jelasnya. Kata Ustadz Adi, saat jasad Hamzah akan kembali ke kuburan, keluar darah yang masih segar, kendati sudah lama dikubur. Kondisi luka paman Nabi itu juga disebut masih utuh membekas. Ustadz Adi pun berpesan bahwa kisah ini bukan untuk dikenang, melainkan menjadi ibrah atau pelajaran bagi kaum muslimin di dunia. Jasad sahabat Hamzah radhiyallahu anhu ketika akan dipindahkan, ternyata dari dada yang terbelah itu masih keluar darah segar yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibrah untuk kita semua. Dalam penutupnya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 183, yang artinya, jangan sesekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Dalam tafsir Tahlili dijelaskan bahwa orang-orang yang telah terkubur sebagai syuhada dalam perang fisabilillah, jangan dikira mereka mati sebagaimana anggapan orang-orang munafik, tetapi mereka masih hidup di sisi Allah, mendapat rezeki dan juga nikmat yang berlimpah. Bagaimana keadaan mereka hidup seterusnya, hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, para syuhada berada di tepi sungai dekat pintu surga. Mereka berada dalam sebuah kubah yang hijau. Hidangan mereka keluar dari surga itu setiap pagi dan juga sore. Riwayat Al-Hakim, Ahmad dan juga At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Para syuhada itu menikmati pemberian-pemberian Allah. Mereka ingin mati syahid berulang kali. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi SAW. Tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin dikembalikan ke dunia kemudian mati syahid lagi. Hal itu karena besarnya keutamaan mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Hamzah masuk lebih awal 3 hari dari Umar bin Khattab. Setelah Hamzah masuk Islam, kemudian disusul oleh Umar setelah 3 hari kemudian. Dan saat itu kota Mekah guncang. Kok bisa 2 orang terhebat di kota Mekah bisa masuk menjadi umat Islam, bisa mengikuti aliran Nabi Muhammad SAW. Padahal keduanya tidak sama sekali janjian. Dan pada saat itu Islam menjadi lebih kuat setelah masuknya Hamzah dan Umar. Karena sebelum-sebelumnya Islam hanya didirikan atau terdiri dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sehingga mereka diremehkan dan dihina. Setelah Hamzah yang dikenal sebagai singa Allah dan Rasulnya, setia melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan Hamzah nantinya akan syahid di perang Uhud. Dan di hari kiamat nanti Hamzah akan menjadi pemimpin orang-orang yang syahid. Sedangkan untuk Umar bin Khattab memiliki gelar yaitu Al-Faruq, yang artinya membedakan yang hak dan yang batil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan Umar bin Khattab. Umar setelah menjadi khalifah nanti, ketika menjadi khalifah, Umar berhasil membebaskan Palestina dari tentara salib. Dan Umar bin Khattab syahid, yaitu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Majusi ketika mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Setelah kurang lebih 10 tahun memimpin kaum muslimin, semoga orang-orang hebat tersebut selalu berada di dalam karunia Allah dan mereka berada di tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.